Shenli, kamu lagi ngapain? Aku lagi pindahin meja. Yesin suruh aku ambil meja. Perlu bantuan? Nggak usah, nanti bajumu kotor. Gak apa-apa. Udah milih meja yang mana? Yang itu. Beneran nggak usah. Apa sih isinya sampai berat banget? Sini, minggir. Kotor nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan urusin, minggir dulu. Biar aku aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Meja ini setidaknya 3000 tahun nggak dipindahin. Bisa nggak? Hati-hati lantainya. Cepetan lap deh. Sini. Makasih. Sini, Hai Dangmyu. Seluruh badanmu berdebu. Makasih. Berat banget. Kamu lumayan kuat ya, bisa angkat. Hati-hati. Udah kepikiran mau taruh di mana? Sini. Ayo turunin. Aduh. Lap dulu. Makasih. Mejanya terlalu tua. Gak apa-apa. Dilap aja udah bagus. Nanti pengaruhin citra keseluruhan divisi perencanaan kita. Tamu kan ke ruang tamu, bukan ke pantry. Nanti aku kasih kamu kursi yang lebih bagus. Itu juga nunggu aku jadi karyawan tetap dulu. Makanya semangat ya. Hang. Halo, MA. Xiaoli ada di mana? Aku di kantor. Kok belum pulang? Udah jam 6. Aku ada kerjaan yang harus diselesaikan. Jangan tungguin aku makan. Ingat ya, meski lembur harus makan tepat waktu. Jangan lupa. Oke, tahu. Dah, bye. Kamu mau lembur ngapain? Yesin suruh aku bikin kuesioner survei online. Dia suruh kamu kerjain sendirian? Hang, Kamu tahu apa itu kuesioner survei online? jujur aja, aku beneran gak tahu. Aku sekarang nyesel banget. Barusan di depannya ngomongnya terlalu pede. Lalu kenapa kamu masih melakukannya? Aku tidak mau dia meremehkanku. Buye meminjamkan laptopnya padaku. Dia juga membantuku mengunduh beberapa template siap pakai di internet. Aku sudah melihatnya. Tapi aku masih bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bantu kamu, ikut aku. Masih cari apa di internet? Template seharusnya sudah tersedia di jaringan internal perusahaan. Pertama, masuk ke area manajemen publik perusahaan. Unduh kuesioner standar survei pasar. Ubah pertanyaannya agar terkait dengan internet. Oke, ketemu, ini dia. Kuesioner ini dibuat oleh Yesin. Aku kasih tahu trik kecil. Setiap atasan punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Cara kerjanya juga berbeda, tapi sebagai bawahan, tugasmu adalah berusaha keras untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan para atasan ini. Sekarang Yesin adalah bosmu. Tentu saja kamu harus belajar dari karyanya. Bekerjalah sesuai dengan gaya dan preferensinya.
Tapi kenapa aku harus menyesuaikan diri dengannya? Lihat sini. Kita acak urutan pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu ubah beberapa kata. Oke, selesai. Sesederhana ini, apa bisa? Apa bisa? Yesin adalah bosmu. Aku bosnya Yesin. Kalau aku bilang bisa, kamu bilang bisa tidak? Bisa dong. Bocah bodoh. Oke, laporan ini sudah selesai, kamu juga harus pulang kerja. Haruskah kamu mentraktirku makan? Ya, tidak masalah. Ini seharusnya. Ada restoran barat yang bagus di depan. Steak di sana sangat enak. Aku baru pergi sekali beberapa hari lalu saat pulang ke Indonesia. Biasanya orang yang suka minum kopi juga suka makanan barat. Tidak selalu, aku lebih suka makanan Tiongkok. Lalu kenapa pergi ke sini? Untukmu, aku ingin kamu makan dengan lebih baik. Terima kasih. Kamu duluan. Aku tidak lapar. Kamu duluan pesan. Hari ini aku yang traktir, tapi lain kali kamu yang traktir aku. Minum kopi di kedai kopi keluargamu. Baik. Halo, Ibu. Aku sedang makan di luar. Lee, kamu lagi makan sama siapa? Nanti gue cerita. Jangan khawatir, gue cepet balik kok. Coba tebak siapa yang lagi makan kue di depan gue. Rekan kerjamu, Chen Chong. Gue masih belum bisa balik sekarang. Oh ya, Bu, jangan terima uangnya ya. Gue belum berterima kasih buat gantungan HP yang dia kasih. Cepetan pulang, jangan terlalu malam. Iya, baik. Dadah. Gue pesanin steak medium well buat kamu ya. Oke. Anak gue bilang, malam ini dia yang traktir kamu. Wah, enak juga. Kalau gitu gue bakal sering-sering mampir nih. Nak, makan malam jangan asal-asalan. Ini udah cukup kok, makan malam biasa aja. Keluargamu nggak di sini, ya? Orang tua gue tinggal di Suzhou. Merantau sendirian nggak gampang ya? Gue nggak sendirian, ada kakak dan kakak ipar. Halo, Kak. Chen Chong, kamu bisa datang ke sini nggak? Gue harus ke rumah sakit. Kamu di mana? Sabar ya, gue langsung ke sana. Bu, tolong kasih buku ini ke Shenli. Gue ada urusan, duluan ya. Oh,
Ayo, kita minum lagi. Gue jarang minum alkohol. Kenapa? Ibu melarang? Gue udah dewasa. Muka gue langsung merah kalau minum. Haha, gue lihat tuh. Kamu tahu nggak, apa yang paling menarik dari kamu? Kamu unik. Tatapan matamu jernih banget. Gue nggak tahu kenapa, setiap ketemu kamu, gue selalu merasa nyaman banget. Pikiran jadi adem. Ngapain ketawa? Tiba-tiba ingat mantan pacar. Maaf. Lanjutin ceritamu. Gue kenal dia waktu kuliah di Amerika. Kita nggak lama pacaran. Terus dia nikah sama bule. Waktu itu gue masih mahasiswa miskin. Sambil kerja sambil kuliah. Nggak nyalahin dia. Cerita tentang kamu dong. Gue? Waktu kuliah, gue pernah pacaran singkat tapi nggak romantis. Putusnya juga nggak sakit hati. Semuanya berjalan alami. Orang tuamu dari selatan, ya? Ibu dari selatan, ayah dari utara. Camperin Utara Selatan, pasti pinter. Benarkah? Kalau kamu, Orang tuaku dari Zhejiang, sekarang di AS. Bersama kakak dan keluarganya. kenapa kamu pulang sendirian? Krisis finansial. Kupikir di dalam negeri peluangnya lebih baik. Sekarang kita sama. Harus kerja keras, mulai dari nol. Kita beda. Kau hiu besar, aku kentang kecil. Tapi perjuangan di luar sana sama. Semuanya masih tanda tanya. Ayo, bersulang untuk bertahan hidup. Bersulang. Maaf. Halo, Bu. Aku cepat pulang. Gak apa. Cepat ke rumah sakit, perutku sakit banget. Tahan ya. Sakit? Sakit banget di sini. Sudah berapa lama? Tapi aku sempat minum obat. Kenapa gak diterusin pengobatannya? Radang pelengkap itu ribet, gak gampang sembuh total. Kali ini kamu harus diinfus beberapa hari. Ayo bangun. Oh, makasih. Kerja? Iya, kerja. Kamu harus istirahat di tempat tidur beberapa hari. Jangan capek-capek. Oak. Terima kasih, Dok. Gak apa-apa. Antar dia ambil obat, lalu ke ruang infus. Terima kasih. Masih sakit? Udah mendingan. Nanti radanya reda. Pas aku diinfus, kamu temani kakakmu. Kalau ada apa-apa, aku telepon. Aku nih, Udah kubilang gak apa-apa. Ngomong-ngomong, kok gak pernah dengar kamu cerita soal ayahmu? Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Aku dibesarkan sendirian sama ibu. Maaf, ibu kamu pasti berjuang keras. Makanya aku harus berbakti sama dia. Aku
Aku harus kerja keras biar bisa meringankan bebannya. Ceritain dong, gimana rasanya masuk dunia kerja? Berbeda banget sama yang kubayangkan. Berbeda gimana? Rasanya aku gak berguna. Kok gak pede banget? Dibandingkan Yesin, aku seperti orang bodoh yang tidak berguna. Ada kapita bilang, pasukan yang sedi pasti menang. Kamu harus belajar rendah hati dan bersabar. Hati-hati di jalan. Kamu luar biasa, matamu jernih sekali. Kak, aku pinjam bantalan dari dokter. Terima kasih. Nanti aku minta surat izin sakit 3 hari ke dokter. Gak usah, aku gak bisa izin. Gimana bisa gitu? Tenang aja, penyakit ini gak bakal bikin mati. Ngapain mau jadi pekerja teladan? Gak ada bonusnya kok. Kamu gak ngerti. Lin Lichen baru datang, Min Hai tahu besok pergi. Kalau aku gak pergi, pasti berantakan. Sekretaris itu gak bisa diandalkan, masih baru banget. Kamu bilang Shenli? Kamu sama Shenli itu gimana sih? Lumayan kenal. Bukan, kue buatan mamanya enak banget. Dasar, cuma 2 potong kue langsung luluh. Jangan dikira aku gak tahu, suka sama dia ya. Kok memerah? Aduh, udahlah. Gak usah nemenin aku, ngobrol aja sama kakakmu. Malam ini aku nemenin, kakakku yang suruh. Ya udah, kita ngobrol aja. Cerita dong kondisi departemen penjualan akhir-akhir ini. Jangan bahas urusan kantor dong. Tutup mata, istirahat bentar. Gak bisa tidur. Kak, lain kali kalau badan kurang enak, langsung periksa ke dokter ya. Jangan ditunda-tunda. Tahu. Sebenarnya lihat kamu kayak gini, aku sedih banget. Kamu udah banyak berkorban buat kakakku. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain buat kalian berdua. Kamu udah bagus kok. Aku udah cukup, beneran. Mama, aku pulang. Telat banget, makan sama siapa? Rahasia. Bos kamu ya? Mama, kamu bisa jadi mata-mata nih. Siapa dulu? Aku mamamu. Mau kopi giling lagi? Mocha atau Blue Manga? Aduh Mama, soalnya aku lembur hari ini. Bos ngasih hadiah, makanya. Gak boleh terima hadiah cuma karena lembur. Kalau begitu, perusahaan itu pasti bangkrut. Bu, jangan cemberut gitu. Aku jadi takut. Hari ini anakmu capek banget. Minum alkohol? Cuma sedikit. Ceritain dong, capeknya gimana? Gak sengaja dapat hoki, jadi sekretaris sementara. Jadi sekretaris? Sekretaris siapa? Yang traktir kamu makan itu? Bukan dia. Manajer utama. Ibu penasaran,
Ceritain yang bener capeknya gimana. Ada cewek namanya Yesin, dia terus-terusan cari-cari kesalahanku. YXIN ITU siapa? Wanita galak, gila. Aku gak akan pernah cari muka sama dia. Ngomong apa sih? Sebenarnya, naik jabatan kali ini perasaanku campur aduk. Aku tahu kamu diam-diam bantu aku. Jadi aku merasa makin berhutang budi sama kamu. Jangan mikir gitu. Kerjamu bagus banget. Kalau bukan karena usahamu sendiri, aku ngomong apapun percuma. Kamu kan tahu, di Kiming ini, kalau gak mati-matian berusaha, gak akan dapat hasil. 3 tahun lalu, waktu aku baru lulus kuliah. Aku coba masuk departemen penjualan Kiming dengan harapan tipis. Tapi hasilnya, lancar di luar dugaan. Aku tahu kamu yang urus. Waktu itu yang saingan sama aku. Lulusan universitas ternama semua. Kualifikasi mereka lebih bagus dari aku. Cuma aku gak tanya aja. Sebenarnya, meski aku bisa bantu kamu masuk Kiming, tapi untuk bertahan di Kiming, itu tergantung usahamu sendiri. Kamu harus bersyukur, karena aku anggap kamu biasa aja. Jadi kamu bisa berkembang di Kiming, dengan mentalitas pegawai baru biasa. Bak, mau dengar jujur dariku? Tentu, Sebenarnya selama ini, aku selalu sangat berterima kasih sama kamu. Kalau kamu lepas tangan sama kakakku, tanggung jawab merawatnya. Pasti jadi kewajibanku. Tapi kalau benar begitu, kuliahku gak mungkin selesai. Aku juga gak mungkin sampai seperti sekarang. tahu gak, kelebihan terbesarmu apa? Baik hati dan tahu berterima kasih. Lawan adalah tangan lain yang membuat kita sukses. Cencong nunggu kamu lama banget. Terima telepon terus buru-buru pergi. Mungkin ada sesuatu yang mendesak. Dia menyuruh saya memberikan buku ini kepadamu sebelum pergi. Menurut saya anak ini cukup sederhana. Makan apa saja, pakaian juga tidak terlalu dipedulikan. Cencong memang tidak pandai memilih pakaian. Jasnya selalu kerutan. Pacarnya juga tidak tanggung jawab sekali. Cuma tahu makan tiramisu, tidak tahu merapikan penampilan suaminya. Saya ngobrol sebentar dengannya. Dia bilang orang tuanya berada di luar kota. Hanya ada kakak dan ipar perempuannya di Fujian. Bu, kamu sedang memeriksa catatan penduduk ya? Cuma duduk diam saja, kan lebih baik ngobrolin hal sehari-hari. Namun, Cencong itu cukup mampu loh. Belum 30 tahun sudah menjadi manajer wilayah Timur Cina. Saya sudah tahu dari dulu dia pasti berhasil. Kalau ingin bekerja dengan baik, harus seperti dia, jujur dan ramah. Oh iya, kamu memanggil rekan kerja perempuanmu itu monster gila terlalu kejam. Itu tidak baik. Baru masuk perusahaan beberapa hari sudah bertengkar dengan dia. Itu bukan pertanda baik. Bu, kamu tidak tahu bagaimana dia mengganggu aku. Jahat sekali perilakunya. Aku tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu, kamu sendiri harus merenung dulu apa yang kurang dari dirimu. Selalu introspeksi diri tidak akan salah. Coba pikir dari sudut pandang orang lain. Yang penting adalah bagaimana menyelesaikan konflik itu. Walaupun itu salahnya dia, kamu harus tetap lapang dada. Harus bisa bersabar. Aku sudah tidak tahan lagi. Meski tidak tahan, kamu harus tetap bersabar. Seorang yang hidup di luar kota akan menemui segala macam hal. Harus berurusan dengan segala macam orang. Kalau seperti kamu yang mudah marah dan ngambek, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah besar dan menjadi musuh, meninggalkan bahaya. Sebenarnya, aku juga tidak sebaik yang kamu katakan, tidak sealtruistik dan seberani itu. Kadang aku juga sering mengeluh bahwa takdir tidak adil padaku. Rasa kebencian dan ketidakberdayaan di hati benar-benar membuatku hampir hancur kadang-kadang. Tapi perasaan manusia terlalu rumit dan terlalu ruwet. Banyak hal tidak bisa dilupakan walaupun ingin melupakannya. Aduh, kadang aku benar-benar ingin minum air pelupa. Melipakan semua kindahan dan pendaratan si kaligus. Membuat diriku benar-benar terbebas.
Banyak hal antara aku dan kakakmu yang tidak kamu ketahui. Perasaanku kepadanya terlalu dalam terjebak. Karena dia dulu sangat baik kepadaku. Seorang wanita bisa mendapatkan cinta yang begitu panas dari seorang pria. Pengorbanan sebanyak apapun juga tidak menyesal. Sebenarnya aku tahu. Aku tahu betapa pentingnya posisimu di hati kakakku. Kakakku adalah orang yang rela melakukan apapun demi cinta. Jadi, ketika kalian bertengkar dan bahkan putus, aku tak pernah mengerti. Aku benar-benar tidak paham. Semakin dalam cinta, hati wanita semakin dikendalikan emosi. Bahkan jika kamu pernah terluka parah, sulit meyakinkan diri untuk melepaskan. Sulit meyakinkan diri untuk melepaskan dengan mudah. Beberapa tahun ini, aku banyak merasakan kata tak berdaya. Ini memberiku pandangan baru tentang dunia. Aku paham, sebenarnya banyak hal tak bisa diselesaikan sendirian. Banyak hal yang hilang tak bisa diperbaiki dengan usaha. Ada pepatah yang bagus. Kedewasaan bukanlah hati yang menua, tapi tetap tersenyum meski air mata berkaca-kaca. Cheng Liu. Aku mau beli kue. Gratis, pilih aja. Masa sih gitu? Ini balasan keong lumpur dan tehmu. Ngirim pesan aneh-aneh buat apa? Aku cuma perhatian aja. Lagi pula, pesan-pesan itu mahal. Kamu nggak sayang, ada yang bakal marah-marah. Ngomong kayak gitu enak ya rasanya? Enak atau enggak, yang penting kita nggak saling ganggu. Nggak ada yang bikin yang lain nggak enak. Tunggu, ambil ini. Cara kamu begini bikin aku nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, jangan datang lagi. King Lu, nggak sayang ya kalau kayak gini? Susah payah bersatu, malah dirusak. Bukan aku yang merusak hubungan baik. Bu, panasin burger ayam buat aku. Pamangu, Bu, kok nggak tawarin pamangu duduk? Pamangu, kopi tubruk buatan ibuku enak banget. Aku nggak bisa minum kopi. Ada teh Inggris, aku buatkan segelas. Silakan duduk. Xiaoli, aku harus pergi, mau ajak Abu jalan. Lain kali minum teh. Pamangu, ada apa ini? Apa ibuku bikin bapak kesal? Enggak, dia cuma kesal. Lihat aku berdiri dia nggak suka. Bapak nggak bisa cuma diam ketakutan gitu. Harus cari cara buat bikin dia senang. Aku udah nggak punya cara, kamu suruh kirim pesan juga udah. Dia bilang aneh. Terima kasih, hati-hati di jalan.
nggak bisa kaku ikutin kata-kataku. Harus fleksibel menggunakannya. Li, aku mau janjian. Janjian sama ibu aku. Bukan, aku mau janjian sama kamu. Janjian sama aku. Iya, ada beberapa hal yang mau aku bahas sama kamu. Soal aku sama ibumu. Gak masalah, kan kamu punya nomor HP aku. Akhir pekan kirim SMS aja ke aku. Oke, aku duluan ya. Paman Gu, hati-hati di jalan. Selamat pagi, pagi. Bukunya yang kamu kasih, aku belum bilang terima kasih nih. Pas banget waktunya. Isinya gampang dimengerti dan praktis banget. Semuanya hal yang gak pernah aku pelajari di kelas kuliah. Terus gimana progresnya? Aku traktir kopi deh. Pagi, Tante. Aku gak sempat sarapan hari ini, bungkusin yang biasa aja. Oak, Tiramisu bungkus, pacarmu beruntung banget. Siapa bilang aku punya pacar? Tiramisunya yang bilang. set ini bagus, barang di sini makin fashionable aja. Pasti dong, toko kami jual merek dunia semua. Lihat, set ini bagus gak? Gimana? Lumayan bagus. Kali ini jangan nawar lagi ya. Aku udah malas nyewain baju buat kalian para eksekutif. Nawarnya bikin aku pusing. Aduh, jangan gitu dong. Aku kan pelanggan setia. Aku tahu pasti kamu kasih diskon. Manasin aku juga percuma. Gimana? Baju ini bagus gak? Hebat juga, semalaman di infus masih segar bugar. Aku aja udah banget. Cewek kalau udah pakai baju bagus, langsung semangat. Manajerin bilang dia ada urusan lain, jadi gak ikut rapat rutin. Nanti kasih dia salinan catatan rapat aja. Meski tim kita ini cuma sementara, tapi semangat kerja sama tim harus ada. Laporan kalian bagus, ada ide baru. Tapi beberapa orang masih perlu usaha. Ada APA? Laporan ini kamu yang tulis, Shenli? Laporan ini aku yang buat. Gak ada yang bantu? Gak ada. Yesin, tanya-tanya lagi buat apa? Langsung aja laporkan dan komplain. Lapor apa? Komplain apaan? Yesin, kenapa kamu sobek kuesionerku? Darurat, apa mau saya biarkan jadi bukti buat perusahaan memecatmu? Kenapa perusahaan mau memecatku? Kamu yang ceritain padanya, aku sudah muat dengan orang seperti ini. Lebih baik menghadapi musuh seperti harimau daripada punya rekan setim seperti babi. Apa yang kamu katakan tadi? Shenli, Kalyur Sebentar bersamaku. Bersihkan saja. Shenli, jujur saja. Apakah laporanmu disalin dari intranet perusahaan? Bersihkan saja. Shenli, jujur saja. Apakah laporanmu disalin dari intranet perusahaan? Bukan tidak boleh nyalin, tapi jangan nyalin semuanya dong. Setidaknya kamu harus pelajari dulu sedikit kan. Kalau hal ini ketahuan rekan kerja lain di perusahaan, meskipun kamu putri direktur utama, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Untungnya Kak Yesin sudah menyobek laporannya. Itu artinya dia tidak mau menuntut hal ini lagi. Persmangatlah, balik kerapat dengan baik. Terima kasih.
Aku ingin sendirian dulu sebentar, masuk nanti. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan ya. Sikap apa itu? Nyalin laporan sampai ke depan kita. Masih kelihatan paling sedih, si putri cantik tidak bisa dikata-katain. Kalau bukan dia yang nyalin, lalu siapa? Lin Lycan. Manager Lin, tidak mungkin kan? Kalau dia benar-benar mau bantu, jangan ajarin dia nyalin dong. Ini kan malah mencelakainya. Ya sudah, kita tidak bisa campur tangan terlalu jauh. Oh ya, saya mau kasih kabar buruk ke kalian. Perusahaan berencana membubarkan Departemen Perencanaan dan mendirikan pusat pemasaran. Lalu bagaimana dengan kami semua? Tentu digabung ke pusat pemasaran jadi tenaga penjualan dong. Ah, Aku tidak mau jadi tenaga penjualan. Kalau disuruh jadi tenaga penjualan, aku lebih baik resign. Dasar omong kosong. Aku tidak tahu orang lain, tapi kita bertiga. Kita berempat. Selama kita selesaikan pekerjaan kita masing-masing dengan baik, pasti ada kesempatan untuk berdiri sendiri lagi. Kalau ada orang yang tidak mau bekerja sekarang, bisa langsung mengajukan, saya tidak paksa. Mari kita lanjutkan. Shenli, kamu yang jadi pencatat rapat. Dia? semua orang punya pengalaman pertama kan? Coba dulu saja. Kalau ada catatan yang ketinggalan, tanya Suning setelah rapat selesai. Laporan analisis tren perilaku konsumen internet. Aku akan melakukan kebalikannya dari yang lain. Akhir-akhir ini aku sudah mencari banyak informasi di internet. Semua laporan tren perilaku konsumen internet yang ada saat ini hanya berfokus pada konsumen internet yang sudah ada, namun mengabaikan calon konsumen masa depan yang lebih banyak. Berapa banyak dari orang-orang ini yang merupakan klien potensial kita? Berapa lama potensi mereka bertahan dan API Siri cost mereka? Di bidang manakah titik konsumsi mereka akan terfokus? Jika kita bisa menyediakan laporan seperti ini, maka untuk keputusan investasi perusahaan kita, ini akan memberikan saran yang sangat berguna. Proyek ini waktunya sangat mendesak. Kita harus menyelesaikan 3.000 kuesioner dalam waktu 1 minggu. Suning, kamu pandai berbicara, jadi ikut aku melakukan kuesioner. Zhang Anfen, aku tahu kamu kurang pandai berbicara. Tapi kelebihan dari yang kurang pandai bicara adalah orang lebih mudah percaya padamu. Isi kuesioner yang kamu dapat juga lebih jujur, jadi kamu juga harus ikut melakukan kuesioner. Adapun Shenli, bagaimana begini? Kamu belum pernah melakukan riset pasar. Aku berikan kamu 100 kuesioner. Coba kerjakan 100 kuesioner ini dengan baik, tapi tugas utamamu yang paling utama adalah mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua pekerjaan kita semua. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu benar-benar mengerti? Jika tidak mengerti, katakan saja langsung. Jangan di sini bilang mengerti, tapi di luar apapun juga tidak bisa. Mengerti? 100 kuesioner, rangkum dan klasifikasi. Kalian berdua mau makan apa? Ayo makan sup bebek dengan bihun. Kita sudah lama tidak makan itu. Oak. Kalian berdua masih punya pikiran untuk makan. 3.000 kuesioner cuma kita beberapa orang. Harus selesai dalam 2 minggu. Yesin, kita bisa mati capek nih. Justru tidak mengerjakannya yang bakal bikin mati. Apakah seburuk itu? Kamu kira penjualan itu hal mudah untukmu? Keahlianmu yang paling hebat adalah menarik kesimpulan dari data, tapi mengubah kesimpulan menjadi angka yang bisa diwujudkan, lalu menerapkannya sesuai dengan indikator penjualan. Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Ah, memang enak jadi orang yang ada backingannya. Kamu bicara soal Shenli? Aku tidak merasa itu bagus. Aku sudah memberitahu catatan rapatnya ke Lin Lycan loh. Shenli, kenapa tidak mau ikut makan? Ada APA? Kamu
jelas tahu masalah kuesioner ini akan ketahuan orang. Kenapa kamu suruh aku lakukan itu? Ada apa-apa ini? Yesin sudah merobek kuesioner itu. Kamu makan dulu, nanti aku cari dia buat ngobrol. Semua orang ngerjain aku, kamu juga gitu. Cuekin aja dia, ngapain ngisi kuesioner segala. Ini simpel banget, gak sampai setengah hari selesai. Kalau dia yang ngerjain, cuma bikin ribut, gak bisa apa-apa. Kasih kesempatan ke yang barulah, lagian. Aku yang masukin dia ke tim kecil ini. Kata Shin Jie bener tuh. Diem lo. Wah, otak lo kebakar ya? Menurut gue, soal nyontek kuesioner itu jangan dimaafin. Anak baru kayak gini, paling parah ya dipecat. Paling bagus, masa percobaannya diperpanjang. Atau mungkin juga, Lin Lichan yang nutupin, jadi gak ada masalah. Shenli pasti bakal berterima kasih. Bisa-bisa malah ngerasa berhutang budi. Nanti kita bisa nonton seru-seruan. Oh alah, pantesan lo baik banget. Masalah nyontek segede itu, lo malah dilepasin gitu aja. Ternyata udah siapin jebakan buat Lin Lichan. Sama-sama. Gimana pendapat lo? Orang berbeneran susah dicari, langsung tepat sasaran. Kerjanya juga diatur rapi banget. Cuma catatan rapatnya berantakan banget. Makan dulu aja, formatnya salah, urutannya gak jelas. Padahal cuma 1 halaman cukup buat dicatat. Dia malah pakai 6 lembar gede. Buang-buang waktu, harusnya dipecat. Yang susah dicari itu Yesin. Yang harus dipecat itu Shenli. Ini kan masih baru, kurang pengalaman. Coba lo taruh dia di bawah Yesin. Yang pinter dan cekatan. Pak Li, gimana pendapat Bapak soal proyek aku? Li Chen, soal penjualan online ini. Seberapa yakin lo? Proyek ini udah aku incar sejak di Amerika. Secara teori sih gak ada masalah. Secara praktek, kurang platform yang bagus buat berkembang. Jadi lo mau kembangkan platform Kiming? Iya, internet bisa jadi tambahan saluran penjualan buat Kiming sekarang. Bahkan bisa gantiin saluran penjualan yang ada. Oke, kalau lo segitu yakin. Gini, lo lakukan riset pasar dulu. Ingat, hasil riset pasarnya harus feasible. Dan 100% feasible. Biar nanti pas dirikan divisi pemasaran online. Bangun fondasi yang kokoh. Tim proyek yang dipimpin Yesin itu sudah mulai bekerja. Ayo, cepat makan. Menggabungkan Departemen Perencanaan dan Penjualan. Pembentukan Pusat Pemasaran sudah pasti. Dan Dewan Direksi akan segera mengeluarkan pengumuman resmi. Tadi kalian makan enak di mana? Nggak ajak-ajak aku. Dengan porsi makanmu, kalau patungan kita bakal rugi besar. Dasar pelit. Astaga, bajuku kok kekecilan lagi. Kalau mau kurus, makan sedikit, minum air putihmu yang banyak. Setiap hari, selain waktu makan, aku selalu diet. Lagi pula, kalau nggak kenyang, mana ada tenaga buat diet? Metode dietmu yang 18 jurus itu, jurus pertama ya tidur. Tahu nggak, tidur kebanyakan bikin gemuk. Pria butuh makan, wanita butuh tidur. Kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong. Lagi pula, tidur itu seni. Nggak ada yang bisa halangi aku mengejar seni, kan? Kayak kamu, tiap malam cuma peluk laptop. Muka kasar kayak kulit kentang. Hei, kalau wajahnya kayak bakpao, jangan salahin anjing yang ngikutin. Aku sejelek itu? Jelekmu nggak ada hubungannya sama wajahmu. Dia nggak jelek kok. Dia tipe pria dewasa matang yang sejati. Disukai semua orang, kan? Aku paling nggak suka dibilang matang.
Apalagi dibilang pria tua, nggak tahan. Terus mau dibilang apa? Pria kecil? Wajah tampan? Bawa koran ke toilet. Kakak, itu juga baca buku yang beneran. Ah, tapi kalau dipikir-pikir, udah baca buku belasan tahun. Cuma TK yang paling gampang. Yesin, dengar-dengar departemen perencanaan kita bakal dibubarin. Semua staf nggak ada yang dipertahankan. Wakil manajer Min kasih bocoran apa enggak? Buat gaduh, kamu nggak mau kerja lagi ya? Nah kan, aku bilang juga. Kita udah berjuang keras buat perusahaan bertahun-tahun. Nggak ada jasa, paling nggak ada pengorbanan. Perusahaan nggak akan kejam kayak gitu. Bakpao sayur, aku dengar kamu mau naik jabatan. Beneran? Dengar dari siapa? Gimana kalau aku jadi manajer HR? Kalau aku jadi manajer HR, hal pertama yang aku lakuin ya promosi diri sendiri jadi direktur. Terus tanda tangani kontrak kerja seumur hidup yang nggak bisa dipecat. Mimpi kali. Aku mau balas telepon dulu. Oh, tunggu aku. Ada apa dengan gadis kecil ini? Dia diganggu lagi ya? Ada apa sih? Gila ya? Nggak pernah lihat cermin sendiri tuh? Muka murung terus, mau berduka untuk siapa? Hello, Ada APA? Apakah Min Hai tahu sudah kembali ke kantor? Dia bertemu dengan seorang klien pagi tadi. Seharusnya sudah kembali sekarang. Apakah dia memberitahumu jam berapa mau ke bandara malam ini? Sudah memberitahu. Oke, kamu antar dia sendiri ya. Ingat, jika sudah dapat lokasi keberangkatan yang disepakati, kamu harus memberitahuku lebih dulu. Kenapa? Lakukan saja apa yang saya katakan. Selamat tinggal. Ada APA, kamu masih marah ya? Aku marah pada diriku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak separah itu kok. Kedepannya, kamu lakukan yang terbaik saja. Tunang saja, aku akan bicara baik-baik untukmu ke pihak Yesin. Terima kasih, Manajer Lin. Kesalahan yang aku buat, aku sendiri yang akan tanggung jawab. Tidak perlu kamu minta maaf untukku. Mengapa manajer Lin berdiri sendiri di sini? Yesin, aku sedang mencari kamu. Aku baru saja memberikan catatan rapat kalian ke Presiden Lee. Dia sangat menghargai kecepatan kerja kalian, memang bagus sekali. Aku juga tidak menyangka, kamu bisa langsung masuk ke inti topik secepat ini. Dan juga strukturnya sangat jelas. Ternyata pilihan saya memilihmu saat itu benar. Manajer Lin terlalu memuji, kalau kamu bicara seperti ini. Aku benar-benar tidak punya jalan mundur lagi. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk pekerjaan selanjutnya. Hanya saja catatan rapat yang dibuat Shen Li sangat buruk sekali. Kamu harus bantu dia. Apakah seburuk itu? Shen Li, kemari sebentar. Suning, ajarkan Shen Li membuat catatan rapat. Wah, ini mana berani saya. Shen Li, saya serahkan kepadamu ya. Oke, kemarilah.
Ini adalah dokumen internal perusahaan, lihatlah dengan baik. Dokumen seperti catatan rapat punya format standar. Kamu tinggal pakai template itu saja. Dan juga, atasan langsungmu sekarang adalah Menermin. Jadi setelah kamu selesai membuat catatan rapat ini, penerimanya adalah Menermin. Setelah penerima, untuk orang yang di-CC, jurutkan berdasarkan jabatan peserta rapat dari yang tertinggi, paham? Paham. Terima kasih. Oh iya, kamu tidak punya komputer kan? Yesin Shenli dia tidak punya komputer. Kamu nggak mau kan dia pakai meja saya buat belajar kerja, kan? Ini juga harus tanya saya? Cari jalan sendiri dong. Oke. Kertas dan pulpen. Terima kasih. Masuk saja. Manager Lin. Ada apa ya? Apakah kita perlu berekin komputer baru untuk Shenli? Oh, nanti kita bahas lagi. Oh. Mener Lin, kan cuma perlu tanda tangan Anda doang. Tanda tangan setuju saja, kan semua dibayar pakai anggaran perusahaan. Tunggu beberapa hari lagi deh. Sekarang kalau ada masalah apapun, perusahaan bisa langsung memecat orang. Aku pun nggak bisa melindunginya. Benar juga ya. Baiklah kamu lanjutkan kerja. Menermin, kamu sudah kembali. Sudah kembali, iya. Aku pergi makan malam bersama bos perusahaan Laida. Orang-orang yang kerja di bidang periklanan ini, semuanya lebih licin satu sama lain. Pesawatmu jam berapa malam ini? Jam 9:30 malam. Aku antar kamu aja deh. Nggak usah, cuma satu koper. Aku akan naik taksi malam nanti. Biarlah aku antar kamu, mobilnya sudah aku siapkan untukmu. Kamu memang perhatian. Nanti kalau aku selesai dinas luar dan kembali, aku akan segera minta kamu balik ke sini. Terima kasih Menermin. Oh iya kita mau bertemu di mana malam ini? Jam 6:30, tunggu aku di depan ban di seberang perumahan. Baiklah, aku pasti datang tepat waktu. Hei, panggil Shenli masuk ke sini. Baik. Wakil Menermin, Anda mencari saya? Aku punya buku alamat untukmu. Kalau ada apa yang perlu kamu kerjakan, aku akan menghubungimu secara langsung. Selain itu, kamu juga bisa hubungi ke ponselku. Atau laporkan pekerjaan lewat email. Mengerti. Ini hadiah kecil untukmu. Terima kasih. Ini dibawa pulang dari dinas luar bulan lalu. Yesin juga dapat satu. Tentang cara pertanyaan pada kuesioner kali ini, seharusnya dibuat lebih menarik dan lebih inovatif. Karena rentang usia kelompok pelanggan kita cukup beragam. Kamu bukan mau pinjam komputer lagi kan? Nggak usah. Terima kasih. Boleh aku pinjam bukumu sebentar? Oh, ini untukmu. Terima kasih. Kalau nanti ada apa-apa yang perlu saya bantu, silakan perintah saja. Kamu bukan sekretaris saya, but APA saya perintah kamu? Saya akan berusaha keras untuk tugas mengirim kuesioner ini. Kalau ada yang tidak saya pahami, mohon bimbingan dari kalian semua. Mengirim kuesioner itu pekerjaan yang butuh tenaga dan otak loh. Kamu tunggu saja, nanti bakal capek banget. Saya tidak takut capek. Oh ya? Bagus kalau begitu, saya berikan 500 bagian untuk kamu. Bagaimana? Tidak masalah. Cewek ini benar-benar bicara tanpa merasakan beban sendiri. Dia pikir pekerjaan yang melelahkan itu cuma main-main saja. Tolong ya, saya tidak mau dapat orang yang justru menambah masalah. Shenli, jangan cuma bicara tinggi tapi kemampuan rendah. Lebih baik kerjakan tugas yang ada di tanganmu sebaik mungkin. Ayo pergi. Hang. Lucu banget, kira dia seberapa cerdas sih. Ternyata cuma pemula yang bodoh saja. Jangan meremehkan pemula ini.
Nanti ketika dia berubah menjadi Phoenix, kamu mau menyesal pun sudah terlambat. Shenli. Hai, aku belum sempat terima kasih untuk buku yang kamu kasih ke aku. Aku sudah mulai baca nih. Berguna? Iya, sangat berguna loh. Bagaimana? Kerja hari ini lancar? Cukuplah, Apa itu? Cukuplah? Gak nangis kan? kamu yang nangis. Masih membantah? Oke, anggap aku gak lihat apa-apa. Kamu kok kayak anak kecil sih? Bisa berubah suasana hati secepat itu? Ada apa? Enggak ada. Aku mau ngajak kamu makan. Kamu dapat untung besar ya? Enggak. Aku cuma mau ngajak kamu makan-makan enak. Bagaimana kalau kita makan makanan pedas saja? Bagaimana? Mau menerima undanganku? Oke, soalnya aku lagi bete juga. Makan pedas juga tidak apa-apa. Tapi aku ingetin dulu ya, kita bayar masing-masing. Oke, dengar kamu. Kita pergi ke percikan pedas di seberang jalannya. Oke, tapi aku harus izin ke ibuku dulu. Oh, Halo Iya, aku mau makan dulu. Setelah itu langsung antar dia. Aku mau cek ulang alamat perumahannya lagi. Baik, saya mengerti. Ada APA? Kamu mau antar dia? Sudah dulu ya, aku ada urusan mendadak. Selamat tinggal. Selamat datang. Silakan masuk ke dalam untuk 2 orang. Silakan duduk di sini untuk 2 orang. Pilih apa yang kamu suka. Aku apa saja, tidak masalah. kalau begitu, saya pesannya. Pesankan seledri segar dengan tomat madu. Sayap ayam pedas gurih. Lalu siput Perancis pedas. Kamu mau minum apa? Minum aja. Ah, masa sih? Kamu bisa minum alkohol? Saya bisa minum bir sedikit. Oke, saya nyetir jadi nggak bisa temenin kamu minum. 1 botol bir, 1 gelas jus jeruk. Terima kasih. Tunggu makanannya dulu baru minum. Minum alkohol saat perut kosong gampang mabuk. Hari ini saya pengen mabuk.
mabuk juga bagus. Ada masalah di hati ya? Bisa cerita sama saya? Sungguh nggak nyangka saya punya kemampuan sebesar ini. Bisa nyinggung dua nenek di departemen perencanaan sekaligus. Saya benar-benar nggak tahu gimana jalani hari-hari selanjutnya. Kenapa mereka selalu begitu benci sama saya? Yang kamu maksud Suning dan Yesin kan? Iya. Dulu aja meski nggak salah, mereka selalu cari-cari kesalahan saya. Sekarang makin marah, mereka udah keburu. Saya nggak tahu gimana mereka bakal atur saya nanti. Saya bodoh banget, cari masalah sendiri. Gimana maksudnya cari masalah sendiri? Karena terlalu percaya sama satu orang. Siapa? Lihat nih, kemampuan minummu gini aja udah mau minum alkohol? Baru beberapa teguk udah mabuk. Kamu ini, tahu kan hati saya lagi sedih. Masih bikin saya nangis. Nangis itu bagus loh, menurut penelitian medis. Wanita yang suka nangis itu panjang umur, tahu kenapa? Karena air mata mengandung banyak zat berbahaya. Nangis sambil pilek gitu, semua zat itu bakal keluar. Tapi ya, maksimal cuma boleh nangis 5 menit. Saya bantu awasin waktunya, cuma boleh nangis 5 menit. Nyebelin. Kamu lucu banget kayak gini. Halo, MA. Xiaoli, Mama agak nggak tenang. Apa kamu lagi sama bos itu? Kenapa dia selalu traktir kamu makan? Nggak kok, pasti buru-buru pulang. Dah, Ibumu jaga kamu ketat banget ya? iya, kalau di zaman lama yang jahat. Dia pasti mata-mata bawah tanah. Sebenarnya ibumu ngebawa kamu sendirian gak gampang. Kamu harus ngerti dan maklum sama dia. Makanya aku jadi anak baik yang selalu bikin dia senang. Tapi lihat deh, meski kelihatannya lembut, sebenarnya dia itu keras kepala banget. Dari kecil, ayah udah meninggal duluan. Kondisi keluarga waktu itu susah banget. Mama cuma buka toko makanan kecil sendirian. Tapi dia terus kerja keras nabung. Pengen punya kafe sendiri suatu hari nanti. Pas ulang tahunku yang ke-20, dia kasih kejutan. Itulah toko kue King King sekarang. Aku selalu mikir, mamamu itu hebat banget. Aku benar-benar kagum sama dia. Tapi sewa toko kue mahal, Mama buat bayar cicilan. Sampai sekarang masih utang banyak orang. Dia gak pernah bilang, aku cuma pura-pura gak tahu. Untungnya sekarang aku udah kerja di Kiming. Wah, punya anak sebaik kamu, mamamu beruntung banget. Iya, dia emang beruntung. Aku kasih tahu rahasia ya. Apa nih? Mamaku punya pacar, Beneran? dosen universitas lagi. Orangnya baik, ganteng. Mereka udah pacaran setahun lebih. Awalnya baik-baik aja, tiba-tiba putus, entah kenapa. Aku juga gak tahu sebabnya, sayang banget. Terus aku kuliah 4 tahun di Beijing. Dia sendirian terus, kesepian. Sambil kerja buat biayain aku, susah banget. Aku sedih liatnya. Jadi sekarang, meski aku agak bimbang, aku tetap pengen dia nemuin suami yang baik. Biar hidupnya bahagia. Ini kuenya, 19.000. Kembalian 1.000, terima kasih. Halo, King King Cake. Olena, Jalan Dagu nomor 422. Pesan kue? Hello? Hello?
Jangan terus-terusan liatin aku dong. Tenang, aku gak bakal nangis lagi. Program detox selesai. Sekarang perasaanku udah jauh lebih baik. Coba kamu pikir baik-baik. Mungkin Yesin sama Suning itu bukan benci sama kamu pribadinya. Tapi caramu masuk divisi perencanaan yang salah. Tapi aku masuk berdasarkan kemampuan, lewat tes kok. Katanya, kamu langsung ditugaskan ke divisi perencanaan dari HRD. Gak lewat verifikasi dan penilaian mereka. Belum lagi waktumu masuk juga gak tepat. Kenapa gak tepat? Lagi krisis ekonomi, seluruh perusahaan pada PHK. Apalagi sekarang Departemen Perencanaan sedang menghadapi perubahan besar. Kalau menurutmu, aku pantas diperlakukan buruk dan sial ya? Aku tidak bilang begitu. Mungkin ini bukan hal buruk bagimu. Setidaknya, di lingkungan Departemen Perencanaan yang sangat buruk ini. Jika kamu bisa bertahan, berarti kamu punya kemampuan bertarung di dunia kerja. Sekarang mahasiswa, begitu merasa diperlakukan tidak adil. Banyak yang langsung pergi. Di barisan orang-orang seperti itu. Tidak akan ada Shenli, kan? Aku pasti tidak akan menyerah. Bahkan jika pergi, harus pergi dengan cantik. Terima kasih. Selamat datang. Hello, Mau minum kopi atau beli kue, Pak? apakah Shenli ada di rumah? Terima kasih sudah temani aku minum. Nanti kalau aku tidak bawa mobil, kita minum bersama. Jujur, kalau untuk bertahan hidup, apa kamu akan merendahkan diri? Untuk menyenangkan rekan kerja dan bos? Jangan bohong. Aku akan berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Palsu dan licik. Apa maksudnya hubungan baik? Masa untuk Fang yang sengaja menghinamu? Mengolok-olokmu. Kamu masih bisa tersenyum? Menghadapi orang dan situasi itu ilmu. Menghadapi dengan toleransi dan kebijaksanaan. Tentu lebih baik daripada membalas dengan kebencian. Toleransi bukan moralitas, tapi pemahaman. Ketika kamu pahami orang ini dan kompleksitas kenyataan, kamu akan jadi toleran. Tidak akan mudah menyalahkan atau memuji. Kamu bicaranya sok dalam, ya? Aku bicara jujur padamu. Kalau aku ingin hubungan baik dengan atasan dan bos, harus suka mereka dari hati. Dengar ya, beberapa hari lalu aku ikut reuni teman SMP. Ada cewek yang sangat lembut, biasa ikan saja, tidak berani bunuh. Karena bosnya suka main Counter-Strike. Dia tiap hari nongkrong di kantor. Pakai komputer kantor sebagai server, main Counter-Strike tiap hari. Bunuh orang sampai matanya hijau kayak hantu. Akhirnya coba tebak, bosnya sangat kagum. Mentraktirnya makan siang kerja yang mewah. Makan siang kerja. Jangan ketawa. Kamu tidak merasa ini menyedihkan? Oh ya, aku bilang. Kamu masih muda. Kok sudah jadi manajer? Aku tipe orang yang suka langsung beraksi. Semua hal aku kerjakan sendiri. Hal ini sudah terlihat sejak aku kecil loh. Ada pepatah yang bilang, kalau tidak dihukum sehari malah naik atap mencuri genteng. Waktu aku kecil, ibuku selalu bawa sapu bulu ayam. Mengejariku untuk menghukumku. Ide-ide itu dari aku, yang berbuat salah juga aku. Akhirnya yang dihukum pun tetap aku. Ini apa dong? Ini namanya berani bertanggung jawab, mulai sampai selesai dipegang sendiri. Bukannya di buku yang kau pinjam ke aku juga dikatakan. Dalam ilmu penjualan, hal sulit itu menyelesaikan sampai akhir. Jadi kamu sudah punya bakat ini sejak kecil ya? Boleh juga kalau kau mau berpikir seperti itu. Jujur saja, apa ambisi terbesarmu masuk ke Kiming? Posisi mana yang paling kau inginkan? Begini saja. Aku sangat suka pekerjaan ini. Tapi posisi dan status, itu semua bukan hal yang bisa kita kendalikan sendiri. Tujuanku cuma melakukan yang terbaik saat ini, termasuk mengurus kehidupanku sendiri. Aku berusaha sekeras ini sekarang, bukan untuk bersaing dengan orang lain. Tapi supaya nanti aku punya hak untuk memilih. Bisa memilih pekerjaan yang aku suka sendiri. Punya waktu yang bisa aku atur sendiri.
Tidak perlu terpaksa mencari nafkah dengan hal yang tidak aku inginkan. Cencong, kau sungguh hebat. Jadilah kakakku. Oke, boleh. Kakak, Ada apa nih? mulai dari hari ini, apapun yang aku rasakan, entah sedih, kecewa atau senang, setiap kali aku cari kau, kau harus mau mendengar curahan hatiku kapan saja, tidak boleh bosan. Oke, mulai hari ini aku jadi tempat sampah Enyo. Siap menampung semua ceritamu. Kau nemenin aku minum, pacarmu tidak akan cemburu ya? Siapa yang bilang aku punya pacar? Ibuku yang bilang, kau setiap pagi belikan dia tiramisu. Oh, aku beli tiramisu. Berarti pasti untuk pacarku ya? Lihat aku sendiri dong. Halo Bu, aku belum selesai makan nih. Kau minum alkohol, Ken? Cepat pulang ke rumah. Ada seorang rekan kerja kamu yang bernama Lin datang ke toko cari kamu. Cepat pulang ya. Orang bernama Lin datang ke toko cari aku? Kamu bilang ke dia aku tidak ada waktu. Malam ini aku tidak pulang. Jangan minum lagi. Kau harus pulang dalam setengah jam. Baru kerja beberapa hari doang, sudah 2 malam minum keluar malam. Apa sebenarnya niat buruk bosmu itu? Tidak bisa tidak, kau cepat pulang. Kalau tidak pulang, aku akan naik taksi cari kamu sekarang juga. Oke, aku akan pulang sekarang juga. Tapi kamu harus usir orang itu pergi dulu dong. Oke. Maaf, ibuku marah. Aku harus pulang sekarang. Pelayan minta bon. Tapi sayang sekali, belum sempat makan banyak. Ayo, biar aku yang traktir hari ini, jangan bayar sendiri-sendiri. Dengar saya. Aduh, jangan begitu. Hari ini cuma kamu yang mendengarkan ceritaku dan lihat aku minum. Kamu sama sekali tidak cerewet kok. Tidak, kali ini aku yang pasti mentraktir. Baiklah, kalau begitu, makan berikutnya pasti aku yang traktir. Jangan lupa bawa pacarmu yang suka tiramisu itu. Biarkan aku saja. Semua barang sudah dibawa lengkap. Sedap. Apakah kamu Min Hai tahu? Iya, betul. Kami dari tim penyidikan ekonomi. Silakan ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Aduh. Kamu di mana? Aku harus ketemu kamu sekarang. Kenapa panik? Aku lagi urusan di luar, tidak mungkin ketemu. Biarkan aku saja. Semua barang sudah dibawa lengkap. Sedang. Apakah kamu Min Hai tahu? Aku. Kami dari tim penyidikan ekonomi. Silakan ikut kami untuk diperiksa. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Aduh. Kamu di mana? Aku harus ketemu kamu sekarang. Kenapa panik? Aku lagi urusan di luar, tidak mungkin ketemu. Kenapa Min Hai tahu bisa dibawa polisi? Waktu kamu minta bukti dariku. Bukannya sudah disepakati investigasi internal? Aku bisa apa?
Ini keputusan atasan. Aku tidak peduli kamu punya cara atau tidak. Kamu memperlakukan Min Hai Tao seperti ini. Di mana posisiku? Bagaimana Min Hai Tao akan memandangku? Kenapa? Kamu kasihan padanya? Aku sudah bekerja sama dengannya lebih dari 3 tahun. Masa ia tidak merasa apa-apa? Kenapa? Kenapa kamu harus pakai cara ekstrim seperti ini? Kamu kok jadi sentimental sekali. Ini tidak seperti dirimu, Yesin. Memangnya kalau Min Hai tahu korupsi dan terima suap tidak pantas dihukum? Sudah, tidak usah panjang lebar. Dengar ya, besok Dewan Direksi akan keluarkan pengumuman resmi. Departemen Perencanaan dan Penjualan akan digabung secara resmi. Lebih baik kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Jangan cengeng kayak orang kesal gitu. Hello, Li Che. Yesin ini wanita memang gak biasa. Maksud lo APA? Masih kata-kata yang sama. Sering main di tepi sungai, mana ada nggak basah kaki. Dia pura-pura kasihan sama Min Hai Tao. Jangan-jangan hatinya ada yang disembunyikan. Gue tahu lo lagi selidikin dia. Gue tanya, gimana soal gaji Yesin? Gue udah cek slip gajinya. Gaji posisi ditambah gaji level, lebih tinggi dari Lin Li Chen. Lo jelasin ke gue. Yesin mau kerja, prestasinya menonjol. Dapat lebih tinggi dari orang lain, nggak aneh. Dulu kalau Min Hai tahu nggak sama dia, nanda tanganin kontrak kayak gini. Mungkin udah lama direkrut bagian penjualan. Dulu Yesin dipinjamkan ke bagian penjualan. Katanya Min Hai tahu. Biar Yesin nggak saingin dia jadi manajer bagian perencanaan. Terus dia pikir siasat alihkan perhatian. Nggak nyangka Yesin benar-benar punya kemampuan. Kerja di penjualan, tim yang dia pimpin. Prestasinya lebih tinggi 60% dari tim lain, bahkan lebih. Sampai bagian penjualan pengen nahan dia. Nggak nyangka di dalam bagian perencanaan. Waktu itu malah ada sedikit masalah. Beberapa proyek lanjutan nggak tepat sasaran. Makanya Min Hai tahu pakai kontrak gaji tinggi ini. Buat minta Yesin balik ke bagian perencanaan. Dia beneran sehebat ITU? Hebat apa nggak hebat sih? Sama aja, manusia semua. Tapi jujur aja, yang kemampuan dasarnya kuat, kerja paling ngotot. Pasti yang paling hebat. Kelihatan lo ngapresiasi dia. Gak nyangka lo pinter banget soal kopi. Memang yang pernah sekolah di luar negeri. Gue cuma nyicipin kopi, tapi lo ahli bikin kopi. Hari ini gue beruntung bisa minum kopi Blue Mountain gilingan tangan lo. Udah jadi suatu kenikmatan. Suka minum ya sering-sering datang. Di perusahaan lo ada yang namanya Chen Kiong. Hampir tiap pagi kesini makan sarapan. Chen Chong, gue kenal. Lo kerja satu departemen sama Shen Lia. Ayah, Dia gimana? Baru lulus, kalian harus banyak bantu dia. tenang aja. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Berapa usia manajer departemenmu? Ada APA? Aku cuma pengen tahu, setidaknya harus berusia 40-50 tahun kan? Kira-kira begitu. Nah, itu dia. Tebakanku nggak salah. Apakah manajer ini sangat murah hati? Sering sekali mengajak karyawan makan dan minum. Sebagai manajer kan gajinya tinggi, mengundang makan itu wajar. Apakah dia pernah mengundangmu? Pernah kok. Apakah Shen Li sudah kapan dia akan kembali? Aku sudah perintahkan dia untuk cepat kembali. Tapi jika kamu sibuk, kamu nggak perlu menunggunya. Ada urusan apapun bisa dibicarakan besok di kantor.
Baiklah, aku keluar jalan-jalan sebentar. Jika kebetulan lewat sini, aku akan kembali menemuinya. Berapa harganya? Nggak usah, aku yang traktir. Nggak boleh gitu, kan kamu berbisnis. Kalau nggak mau terima uang, kamu pasti rugi dong. Lain kali saya terima uangnya, oke? Maaf sudah membuat kamu menunggu sia-sia. Kalau vegetarian makasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Memang benar aku menghargainya, sungguh-sungguh menghargainya. Dia adalah andalan Departemen Perencanaan, sebagai pimpinan. Ini juga hal yang wajar. Tapi aku harus ingatkan kamu, kalau melewati batas ini, itu akan berbahaya. Aku tahu apa yang kamu maksudkan. Tapi nggak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kalimat. Kebetulan aku ada waktu hari ini, bicara saja terus. Ini urusan pribadi, bukan urusan kantor. Kamu pakai nada bicara yang tinggi hati seperti ini. Aku meskipun mau bicara juga jadi nggak berani. Begini sudah boleh kan? Direktur Yang, boleh aku tanya satu pertanyaan? Kalau kamu rasa ini privasi, kamu nggak perlu jawab. Tanya saja. Berapa usia kamu tahun ini? Aku menolak jawab. Ada APA? Yesin berusia 26 tahun. Besok adalah ulang tahunnya. Kupikir selain aku, mungkin tidak banyak orang yang ingat tanggal ini. Dan orang yang seharusnya paling ingat tanggal ini, sekarang bahkan tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun. APA maksudnya? Apakah kamu pernah dengar cerita penyeberang dunia fana? Di malam yang hujan badai, seorang wanita. Dia buru-buru ingin merawat suaminya yang sakit parah. Dia memohon semua penyeberangan untuk menyeberangkannya. Tapi para penyeberang bilang ombak terlalu besar dan berbahaya. Namun, ada satu penyeberang yang berkata pada wanita ini, "Temani aku semalaman, aku akan menyeberangkanmu." Penyeberang itu benar-benar licik. Akulah penyeberang itu. Saat muda, wanita itu cerdas dan cantik. Tapi begitu terpikat oleh seorang pria, dia berubah total. Beberapa wanita semakin cantik dan menggemaskan seiring waktu. Tapi ada juga yang terjerat. Ketergantungan obsesif pada pria tak bisa lepas. Menyia-nyiakan masa muda dan kebahagiaannya sendiri. Akhirnya menyedihkan sekaligus menjengkelkan. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak paham. Tapi aku bisa lihat dari kata-katamu. Ada kebencian dan rasa malu. Tak kusangka pria sepertimu bisa terperangkap. Ini memang menunjukkan sisi aslimu. Kalau begitu, Yesin sebagai wanita memang punya keunikan dan keistimewaannya. Ganti topik ya. Menirli, coba rileks sedikit. Santai, dunia tidak akan runtuh. Shenli. Kau bikin aku menunggu lama sekali. Aku kan tidak minta kau menunggu.
Iya, aku sendiri yang ingin bertemu. Ada apa? Aku datang untuk minta maaf. Maaf. Hal itu memang salahku. Aku tidak seharusnya, supaya kau cepat pulang. Mengambil jalan pintas menyalin dokumen itu untukmu. Tapi aku benar-benar tidak ingin kau terluka. Percayalah padaku soal ini, maaf. Awalnya aku ingin kau jadi karyawan tetap sebelum Imlek. Tapi karena masalah catatan rapat itu, mungkin ada sedikit pengaruh. Pak Li sangat tidak senang. Dia bahkan ingin aku memecatmu. Tapi tenang, aku sudah meyakinkan Pak Li. Dia setuju memberimu waktu lagi. Pikir-pikir juga, kau baru lulus kuliah. Dulu belajarnya bukan jurusan sekretaris. Mana mungkin langsung bisa sempurna. Aku bilang ke Pak Li, kau lulusan universitas ternama. Dan juara dari ratusan pelamar. Kalau perusahaan tidak berusaha melatih, sangat disayangkan. Sekarang tergantung usahamu sendiri. Perusahaan Kiming ini perusahaan besar. Buat kalian yang baru lulus kuliah, ini kesempatan langka buat berkembang. Kalau kamu kerja keras dan tunjukkan potensi, masa depanmu cerah banget. Masa percobaan cuma 3 bulan. Aku cuma bisa kasih kamu meja kerja. Sisanya tergantung usahamu sendiri. Gimana? Mau terima tantangan ini? Mau. Aku bakal usaha ekstra keras. Oke, aku lega dengar itu. Mari kita lihat kontrak-kontrak personalia ini. Kamu pikir kontrak personalia bikinan Min Hai Tao ini bakal pengaruhi rencana penggabungan divisi perencanaan dan penjualan? Menurutku kita bisa pakai pasal ini. Perusahaan berhak menyesuaikan pihak B sesuai kebutuhan. Artinya, posisi karyawan dan gajinya bisa disesuaikan. Gimana pendapatmu soal Lin Li Chen? Masa kamu pikir aku cenayang? Baru beberapa hari, mana bisa tahu. Dia kan junior kampusmu. Aku udah ngobrol sama Lin Li Chen pas hari pertamanya. Aku bilang, jadi manajer divisi perencanaan itu posisi sulit. Proyek yang ditangani nilainya miliaran setiap tahun. Dan godaannya juga banyak. Jadi aku ingetin dia buat jaga diri baik-baik. Sepertinya kamu udah belajar dari kasus Min Hai Tao. Kalau aja dia nggak pergi cepat, kamu sebagai direktur utama juga bisa terjerumus. Tapi, Li Che, kalau dalam sidang ini, kamu nggak bisa kasih hasil kerja yang bikin dewan direksi terkesan dan mengubah pandangan mereka. Akhirnya kamu tetap harus pergi. Jujur, kalau hari ini aku nggak ketemu kamu dan ngomongin hal tadi, aku bakal merasa bersalah banget. Hari ini aku minum kopi gilingan tangan ibumu. Oh ya, gimana caranya kamu nemuin tempat ini? Nomor telepon rumahmu ada di intranet perusahaan. Tinggal cek aja langsung ketemu. Makasih udah repot-repot. Pulang aja, besok ketemu di kantor. Iya, dadah. Tunggu dulu. Ini buat kamu. Makasih. Dadah,
Dadah. Aku pulang. Rekan kerjamu itu memang gigih banget ya. Ada urusan apa sih sampai harus nungguin kamu? Dia ngasih buku buat aku. Buku apa? Bukankah ini sama dengan yang diberikan Cencong padamu? Iya. Lucu ya? Kamu minum sama siapa? Jujur, sama Cencong. Aku udah anggap dia kakak. Aku aja. Jangan, aku aja. Makasih ya, capek-capek. Ayah, Ibu, Xiao Chong, kalian kok dateng? Xiao Kongkok dateng? Ya karena kamu. Satu telepon darimu, ayahmu langsung panik. Nekat naik bus jarak jauh siang-siang. 4 jam perjalanan baru sampai sini. Kata-katamu, perusahaanmu kan jalan baik-baik aja? Kenapa harus resign mau buka usaha sendiri? Iya, kenapa sih? Agak rumit sih, susah jelasin singkat. Tapi jangan khawatir, aku gak bakal sembarangan. Uang keluarga gak bakal hilang percuma. Ayo, kita bicara di luar. Shout song, dengerin ayah. Kalau kali ini kamu serius mau bikin usaha besar, bukan main-main, dan emang gak bisa pinjam uang, ayah udah mikir, jual aja rumah tua itu. Biar uangnya cukup buat kamu. Lagi pula rumah itu akhirnya juga bakal digusur. Aku tahu keluarga gak punya tabungan banyak. Gaji pensiun kalian berdua juga gak tinggi. Sebenarnya, aku mikir karena kita punya rumah tua. Makanya aku berani minta sama keluarga. Jujur ya, rumah tua kita gak bakal laku mahal. Apalagi kondisi kakakmu. Maaf ya ngomong, kayaknya ini lubang tanpa dasar. Aku takut Yasin suatu hari nanti gak mau ngurus lagi. Kita harus punya dana darurat. Ah, anak ini mau bikin usaha, kita sebagai orang tua harus dukung sebisanya. Lagi pula, kalau bisnis Xiao Chong sukses, biaya pengobatan Xiao Yu nanti juga ada harapan, kan? Xiao Chong, nanti ikut kita ke penginapan. Ceritain rencana bisnismu secara detail ke ayah, biar ayah nilai-nilai. Sudah, urusan dagang kamu kan gak ngerti. Ayah, tenang aja, aku bakal kerja keras. Nanti aku bakal balas budi kalian berdua. Oh ya, jangan kasih tahu Yasin soal ini. Jangan-jangan dia punya pikiran lain. Dari dulu udah mau lepas tangan soal kakakmu. Ibu, jangan ngomong gitu soal kakak ipar. Udah setahun lebih. Masih aja gak lihat dia baik banget sama kakak. Semua biaya pengobatannya dia yang tanggung. Sudah capek bangun pagi pulang malam kerja, tambah lagi. Setiap malam dia harus melayani kakakmu. Semua ini memang sudah jadi kewajibannya. Dialah yang bikin kakakmu jadi begini. Dia merawatnya gimana sih? Cuma nyewa perawat kasar aja kan? Aku aja lihatnya jadi khawatir. Emma, aku sama kakak ipar kan harus kerja cari uang. Lagian, si tukang itu kan kita pilih yang paling bagus. Orangnya jujur dan rajin. Sudahlah, siapapun yang merawat nggak bakal sebagus aku. Pak, penyakitmu udah agak membaik belum? Aku nggak apa-apa, asal rajin suntik dan minum obat, nggak ada masalah. Masalahnya adalah nenekmu. Lumpuh di ranjang, cuma bisa andalin ibumu. Terus kalian berdua keluar, nenekku gimana? Suruh tante yang jagain bentar. Besok pagi aku sama ibumu langsung balik. Cuma hatiku nggak tenang sama kakakmu. Begini aja, malam ini kamu sama ayahmu balik ke hotel. Aku di sini aja, nemenin kakakmu.
Orang tua datang. Ma, Pa. Udah jam berapa ini? Kamu gini caranya merawat orang sakit. Serahin anakku ke perawat yang kikuk dan kasar. Kamu tenang-tenang aja. Maaf, aku punya pekerjaanku sendiri. Aku nggak mungkin terus-terusan jaga di rumah sakit. Dandan cantik-cantik gini mau kerja apa? MA, kenapa kamu selalu nggak percaya sama aku? Nggak percaya ya udah, aku juga nggak bisa apa-apa. Sikap APA ini, aku sikapnya baik-baik aja. Maaf, aku bukan mau bertengkar. Ini rumah sakit. Apa sih yang hebat? Jangan kira kamu udah bikin jasa besar buat keluarga Chen. Semua yang kamu tanggung itu ya wajib buat ganti rugi. Kamu hancurin hidup anakku, bikin keluarga Chen sengsara. Anakku sehari nggak sembuh, aku sehari nggak bakal lepasin kamu. Bikin kesel banget. Kamu bilang, dulu Chen suka apa sama dia sih? Selalu sombong, sopan santun dasar aja nggak ngerti. Bener-bener kesurupan. Dapetin istri kayak tukang tagih nyawa, dosa kehidupan lalu. Nanti kakakmu sadar, langsung cerai sama dia. Aku ajak orang tua makan. Sekarang aku atur mereka tinggal di hotel. Ibuku maksa mau datang, tapi ku tahan. Aku belikan kamu makanan. Makasih. Besok pas ortu pergi, jangan lupa beli kue sama buah. Oke, tahu kok. Gimana kalau kamu pulang istirahat dulu? Xiaohu, udah kusuruh pulang duluan. Malam ini aku mau ngobrol serius sama abangmu. Kamu juga tahu kan, ibuku emang begitu. Gak usah dihiraukan. Aku udah biasa. Wong aku ini, siluman rubah pembawa sial. Min Hai Tao Dai Tangkap. Kenapa? Dewan Direksi melaporkannya atas tuduhan korupsi dan suap. Li Che licik banget, dia mempermainkanku. Dia malah pakai aku sebagai umpan buat ketemu Min Hai Tao. Tapi kalau Min Hai Tao emang bersalah, ya pantas aja dia dihukum. Kamu cuma saksi mata. Tapi sejahat-jahatnya Min Hai Tao, aku gak mau jadi orang yang nendang orang jatuh. Tapi faktanya kamu juga dikibulin. Sebenarnya, Li Che selalu nganggap aku cuma pion yang bisa dia gerakin sesukanya. Ngomongin ini sama kamu juga percuma. Besok divisi perencanaan dan penjualan bakal digabung. Fang Cheng Bai pasti jadi direktur pemasaran. Tenang aja, kamu kan andalan divisi perencanaan. Pasti bakal dipakai. Belum tentu. Kita orang kecil-kecil gini mau diapain? Cuma pasrah aja. MA, gimana pendapatmu soal dia? Saya Pa, Chen Kong. Anaknya bagus, Emma suka. Maksudku yang tadi ngasih aku buku. Dia gak suka kue Black Forest. Ayah juga gak suka. Kan kamu yang bilang. Tapi ayahmu gak pernah nyain makanan. Ngomong-ngomong, Cencong juga gak nyain. MA, tadi kamu ngajak dia minum kopi kan? Ayah,
Dia paham banget soal kopi ya. Bisa minum sama paham itu beda. Bisa minum cuma pamer, paham butuh perasaan buat nikmatin. Xiao Li, ingat gak waktu kecil kamu nanya aku? Kenapa kopi warnanya gelap? Kamu bilang warna kopi jelek banget. Waktu itu masih kecil, selera masih aneh. Bener sih, tapi kamu sekarang juga belum gede. MA, kalau suka sama seseorang harus gimana ya? Menyukai seseorang. Kurasa sama seperti suka kopi. Kalau ditambah gula, rasanya manis. Kalau ditambah susu, jadi lembut. Kalau kamu nggak mau ngapa-ngapain, ya biarin kopinya tetap asli. Cukup buat dinikmati pelan-pelan. Chen Yu, kapan kamu bisa bangun? Temanin aku ngobrol, ya? Sebenarnya aku nggak bahagia. Aku capek banget. Tapi nggak tahu mau curhat ke siapa. Setiap kali aku sedih atau susah, tetap aja kamu yang paling dekat. Kamu masih ingat dulu? Waktu aku sedih, kamu selalu hibur aku, kasih cerita lucu. Bawa aku makan makanan favoritku. Masa itu enak banget. Aku kangen banget sama masa lalu. Sekarang udah nggak ada. Chen Yu, aku mohon, bangunlah. Lihatin aku dong, ya? Peluk aku, please. Sebenarnya cowok nggak serumit yang kamu kira. Kalau suka sama cewek, dia bakal bilang, buku ini bagus, mau pinjam nggak? Biasanya cewek yang terima buku ini nggak langsung baca isinya, tapi diperiksa dulu baik-baik, ada yang diselipin nggak di dalamnya. Bu, aku naik dulu.
Halo Pak Lee, selamat pagi. Nanti jangan ke divisi perencanaan. Langsung ke kantorku aja. Oh, Hello, Ada APA? hari ini mungkin aku yang paling awal. Sampai di kantor seantero perusahaan. Akan ada perubahan besar, aku harus siap. Gimana? Masih kesel sama kejadian semalam? Kesel atau enggak itu urusanku. Tenang aja, aku nggak bakal bawa suasana buruk ke kantor. Itu baru namanya Yesin. Gimana? Mau ketemuan malam ini? Maaf, aku sibuk banget hari ini, nggak ada waktu buat kamu. Aku udah balik. Tunggu aja, siapapun gak bisa usir aku. EXIN, oh, Manager Fong, Peijai. Ada waktu? Kita ngobrol bentar. Boleh. Minhai tahu kemarin malam dinas luar kota ya? Ayah, Kamu pasti tahu kan, hari ini perusahaan akan ada perubahan besar? aku dengar kabar ini, 2 departemen kita digabung. Yang jadi direktur pemasaran baru, kan, Anda? Wah, emang gak ada yang bisa sembunyi dari kamu, Yesin. Jangan berlebihan, aku cuma pion yang dimainin bos. Bidak yang cuma diatur-atur aja. Kok bilang gitu? Apa kamu mau ajak aku jadi asistenmu? Kamu emang jago nebak ya? Tapi sekarang aku sekretaris sementara Lin Chen. Aku bilang berani janji. Serahkan padaku, aku yang minta ke Pak Lee. Lift datang, silakan duluan. Kayaknya harus diet nih, kalian naik dulu. Halo, Yesin. Hah? Maaf ya soal kuesioner itu. Maaf, itu bukan urusanku. Lin Chen aja gak urusin. Ngapain minta maaf sama aku? Apa baunya? Itu bubuk kopi di tasku. Aduh, kamu kan wanita karir. Jangan di rumah cuma ngulek kopi mulu.
Kopi sekualitas apapun cuma cocok buka toko kue. Kok cemberut? Aku cuma kasih saran baik. Burung pagi dapat cacing, ulat pagi dimakan burung. Kerja keras yang benar, jangan cari jalan pintas. Nanti malah gak layak disebut pemula lagi. Pali, aku sudah pikir matang. Bisa gak rencana ganti total divisi perencanaan ini bertahap? Li Chen, ini juga yang mau kubahas. Direktur Fang sudah dicetak. Ini penggabungan beneran atau cuma rumor? Mana ada penggabungan? Ini jelas-jelas. Divisi penjualan mau telan divisi perencanaan kita. Harus kita di bawah siapa? Posisi manajer Lin dan manajer Ming gimana? Kamu masih mikirin mereka? Mending mikirin nasib sendiri dulu. Bisa-bisa PHK besar-besaran nih. Iya, bener juga. Semalam aku diskusi sama yang King Ling sampai larut. Kami hampir sepakat soal proposal reformasiku. Untuk promosi penjualan, tetap mengandalkan tim penjualan lama. Tapi untuk riset pasar awal dan pantauan agensi iklan, masih butuh staf senior divisi perencanaan. Setelah pusat pemasaran berdiri, hanya tim kerja yang dipertahankan. Bertugas riset pasar awal dan pantauan iklan. Staf lainnya digabung ke pusat pemasaran. Sama seperti staf penjualan. Gaji mengambang berdasarkan pencapaian target penjualan. Taktik yang cerdik. Baik, lakukan saja. Oke, pasanglah. Oh iya. Cepat kirimkan CV staf Departemen Perencanaan ke saya. Baik. Mari, duduk. Ada apa? Surat penunjukan sudah turun. Wah, selamat ya, Manajer Fang. Bukan, Direktur Fang. Meski tugasmu akan lebih berat ke depan. Selain harus tetap di posisi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kamu harus bantu awasi ketat mereka yang pindah dari Departemen Perencanaan. Jangan sampai mereka membuat masalah. Pak Fang, apakah semua orang dari Departemen Perencanaan akan pindah? Seleksi alam, hanya yang kompeten yang akan saya andalkan. Pak Fang, lihat. Saya selalu kekurangan asisten yang handal di sini. Anda juga pernah bilang akan berusaha memenuhi kebutuhan saya. Tentu saja, kamu adalah bakat yang saya fokuskan kembangkan. Bukan saya tidak pernah memikirkannya untukmu. Pak Fang, bisakah Anda menugaskan seseorang untuk saya?